pernah kehormatan merasa lelah, lesu, dan rasanya setiap hari adalah perjuangan. Rasanya sulit sekali untuk bangun dari tempat tidur di pagi hari, dan rasanya energi yang kita miliki di masa muda sudah hilang entah kemana. Kita sering mendengar saran untuk makan telur setiap hari, karena katanya itu adalah sumber protein yang sempurna. Tapi bagaimana jika saya beritahu Anda ada sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang bahkan mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang? Bahan sederhana ini bisa menjadi rahasia untuk memiliki lebih banyak energi, jantung yang lebih sehat, dan bahkan mencegah penyakit. Namun, ada bahaya yang mengintai. Sesuatu yang kita lakukan sehari-hari saat mengolahnya ternyata bisa berakibat fatal. Ini bukan sekadar mitos, tapi fakta ilmiah yang banyak orang tidak tahu. Jadi jangan hanya makan telur, mulai sekarang coba tambahkan bahan ini ke dalam menu Anda. Tapi ingat, hindari 6 kesalahan fatal yang akan saya bahas di video ini. Mengetahui kesalahan-kesalahan ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda atau hidup orang yang Anda cintai. Saksikan sampai selesai karena ada satu kesalahan yang paling sering dilakukan dan saya jamin Anda akan terkejut saat mengetahuinya. Nah, sekarang kita bicara tentang rahasia yang saya sebut tadi. Ya, yang saya maksud adalah bawang putih. Siapa yang sangka bumbu dapur yang sering kita gunakan ini punya kekuatan luar biasa. Tapi, seperti yang saya bilang, ada beberapa hal yang harus kita hindari. Kesalahan pertama dan ini yang paling sering terjadi adalah mengupas dan memotong bawang putih terlalu cepat. Saya tahu kita semua ingin cepat-cepat selesai memasak, tapi tahukah Anda saat kita mengupas dan memotong bawang putih, kita mengaktifkan enzim yang sangat penting. Enzim ini disebut allinase dan tugasnya adalah mengubah allin menjadi allicin. Nah, allicin ini adalah senyawa ajaib yang punya banyak manfaat, mulai dari anti-inflamasi, antioksidan, hingga menjaga kesehatan jantung. Masalahnya, enzim ini butuh waktu untuk bekerja. Jika Anda langsung mengupas, memotong, dan memasukkannya ke dalam wajan panas, allicin belum sempat terbentuk dan semua manfaatnya hilang begitu saja. Jadi tipsnya sederhana, setelah Anda mengupas dan memotong bawang putih, biarkan dulu selama 10-15 menit. Letakkan di atas talenan, biarkan dia bernapas sebentar. Dengan begitu, allicin akan terbentuk sempurna, dan Anda bisa mendapatkan semua manfaatnya. Anggap saja ini sebagai ritual kecil untuk menghormati bumbu ajaib ini. Saya sendiri sudah mempraktikannya dan rasanya beda sekali. Dulu saya sering buru-buru, tapi setelah tahu ini, saya jadi lebih sabar. Sekarang kita temasik di talsion kedua. Kesalahan ini berhubungan dengan cara kita memasak bawang putih. Banyak dari kita, karena ingin cepat, langsung menumis bawang putih sampai warnanya kecoklatan atau bahkan sedikit gosong. Saya tahu aromanya memang sangat menggoda. Tapi tahukah Anda, suhu panas yang terlalu tinggi justru menghancurkan senyawa allicin yang sudah kita tunggu-tunggu tadi. Allicin sangat sensitif terhadap panas dan kalau terlalu lama dimasak dia akan rusak. Jadi apa solusinya? Mudah saja, masukkan bawang putih di akhir proses memasak, bukan di awal. Tumis bahan-bahan lain dulu, lalu di menit-menit terakhir baru masukkan bawang putih. Dengan cara ini, bawang putih akan matang, tapi senyawa pentingnya tetap terjaga. Atau, kalau Anda memang suka aroma bawang putih yang kuat, coba masak dengan api kecil dan jangan terlalu lama. Kunci utamanya adalah jangan sampai gosong. Kesalahan ketiga ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Kesalahan ini adalah menyimpan bawang putih dalam bentuk cincang di lemari es terlalu lama. Saya tahu rasanya praktis sekali kalau kita sudah mencincang bawang putih dalam jumlah banyak dan menyimpannya. Tapi, bawang putih yang sudah dicincang akan kehilangan nutrisinya dengan cepat. Selain itu ada risiko tumbuhnya bakteri, terutama botulisme yang bisa sangat berbahaya. Racun botulinum adalah salah satu racun paling mematikan yang dikenal manusia. Jadi, saran saya, simpanlah bawang putih dalam bentuk utuh. Kupas dan potong hanya saat Anda akan menggunakannya. Ini memang butuh sedikit waktu lebih, tapi demi kesehatan, bukankah ini sepadan? Ingat, yang namanya kesehatan itu tidak bisa kita tawar-tawar. Lebih baik sedikit repot sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Kita sudah bahas 3 kesalahan fatal yang sering kita lakukan. Sekarang mari kita lanjutkan ke kesalahan yang keempat. Kesalahan ini berhubungan dengan cara kita mengkonsumsi bawang putih dalam bentuk suplemen. Saya tahu ada banyak sekali produk suplemen bawang putih di pasaran. Banyak yang bilang ini lebih praktis, lebih mudah, dan tidak perlu repot. Tapi, tahukah Anda, sebagian besar suplemen ini dibuat dengan memproses bawang putih pada suhu tinggi yang sekali lagi bisa merusak allicin dan senyawa aktif lainnya. Selain itu, tidak semua suplemen memiliki kualitas yang sama. Ada beberapa yang bahkan tidak mengandung senyawa aktif sama sekali. Daripada mengambil risiko, lebih baik konsumsi bawang putih yang segar dan alami. Tambahkan pada masakan Anda, atau kalau Anda berani, coba makan 1 siung bawang putih mentah yang sudah diiris tipis.
Ya, rasanya memang sedikit menyengat, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Jika Anda benar-benar ingin mengonsumsi suplemen, pastikan Anda mencari yang teruji klinis dan tidak diproses dengan panas tinggi. Intinya, kalau ada yang alami, kenapa harus cari yang buatan? Kesalahan kelima ini juga sangat penting, yaitu mengkombinasikan bawang putih dengan obat-obatan tertentu tanpa konsultasi dokter. Bawang putih memiliki efek pengencer darah alami. Ini bagus untuk kesehatan jantung, tapi bisa sangat berbahaya jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah lain seperti warfarin. Kombinasi ini bisa meningkatkan risiko pendarahan, bahkan pendarahan internal. Selain itu, bawang putih juga bisa berinteraksi dengan obat HIV dan beberapa obat lain. Jadi jika Anda sedang menjalani pengobatan, terutama pengobatan untuk masalah jantung atau darah, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda terlebih dahulu. Jangan anggap remeh, karena ini bisa menjadi masalah yang sangat serius. Jangan pernah merasa bahwa bahan alami pasti aman. Ya, bawang putih itu baik, tapi tidak semua kombinasi itu baik. Setiap tubuh kita punya kondisi yang berbeda. Kita harus lebih bijak dan tidak sembarangan dalam mengonsumsi sesuatu, apalagi jika menyangkut kesehatan. Dan sekarang kita sampai pada kesalahan keenam yang menurut saya paling sering terjadi dan paling fatal. Kesalahan ini adalah memakan bawang putih dalam jumlah sangat banyak dalam satu waktu, atau memakannya dalam keadaan perut kosong. Banyak orang berpikir, kalau sedikit sudah baik, berarti banyak jauh lebih baik. Ini adalah pemikiran yang salah, terutama untuk bawang putih. Bawang putih memiliki senyawa yang sangat kuat dan dalam jumlah besar bisa menyebabkan iritasi lambung yang parah. Bisa juga menyebabkan mual, muntah, dan bahkan diare. Apalagi jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Bayangkan, senyawa yang sangat kuat itu langsung bertemu dengan dinding lambung yang kosong. Rasanya seperti ada yang membakar di dalam perut. Ini sangat berbahaya, apalagi untuk kita yang sudah berumur, karena kondisi lambung kita mungkin tidak sekuat dulu. Jadi, tipsnya, makanlah bawang putih secukupnya saja. Cukup 1-2 siung per hari. Dan yang paling penting, jangan pernah makan bawang putih mentah dalam keadaan perut kosong. Selalu makan setelah Anda makan sesuatu, atau campurkan ke dalam masakan Anda. Kesehatan itu bukan tentang seberapa banyak kita mengonsumsi, tapi seberapa bijak kita memilih dan mengonsumsi sesuatu. Iatin kita sudah membahas 6 kesalahan fatal yang harus dihindari saat mengonsumsi bawang putih. Jangan buru-buru mengupas dan memotongnya. Jangan masak terlalu lama di suhu tinggi. Jangan simpan bawang putih cincang di kulkas. Hati-hati dengan suplemen. Jangan campurkan dengan obat pengencer darah tanpa konsultasi dokter. Dan yang paling penting, jangan makan terlalu banyak atau dalam keadaan perut kosong. Saya tahu mungkin ini terdengar seperti banyak ecordan, tapi percayalah ini semua demi kebaikan kita. Jangan biarkan manfaat luar biasa dari bawang putih hilang begitu saja karena kesalahan-kesalahan yang sepele. Bawang putih dengan segala kekuatannya adalah karunia dari alam yang bisa membantu kita hidup lebih sehat, lebih berenergi, dan jauh dari penyakit. Mungkin kita tidak bisa kembali ke masa muda, tapi kita bisa membuat masa sekarang dan masa depan kita lebih baik dari hari kemarin. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat pilihan yang lebih baik. Mulailah dari hal kecil seperti cara kita memperlakukan bawang putih di dapur. Perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar pada kesehatan kita secara keseluruhan. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang. Kesehatan yang baik bukan berarti kita harus menghindari semua makanan enak. Kesehatan yang baik adalah tentang bagaimana kita menikmati makanan dengan bijak. Bawang putih adalah salah satu contohnya. Anda bisa terus menikmati masakan lezat dengan bawang putih asalkan Anda tahu cara mengolahnya dengan benar. Saya harap video ini bisa membuka mata Anda bahwa rahasia kesehatan bisa jadi ada di sekitar kita, di dapur kita sendiri. Yang kita butuhkan hanyalah sedikit pengetahuan dan kemauan untuk berubah. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pernah melakukan salah satu kesalahan yang saya sebutkan tadi? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mungkin cerita Anda bisa menginspirasi orang lain. Saya suka sekali membaca cerita-cerita dari Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman atau keluarga Anda. Dan yang paling penting, jangan lupa berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Ingat, usia hanyalah angka. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani setiap hari dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Live your best life at every age. Sampai jumpa di video berikutnya.